Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di program kita CASSR Review. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang saya kira sangat menarik, yang beberapa minggu lalu menjadi pro kontra di kalangan masyarakat, khususnya di netizen, yaitu isu mengenai wisata halal. Kontroversi ini muncul dipicu oleh Menteri kita, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru dilantik di akhir Desember lalu, yaitu Sandiaga Uno. Ketika dia dalam kunjungannya ke Bali, ingin mencanangkan apa yang disebut dengan wisata halal. Nah, ini kemudian menjadi pro kontra di kalangan masyarakat, khususnya di netizen. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih sebenarnya wisata halal itu, sehingga kita bisa memahami dengan baik apa isu itu sebenarnya ya. Nah, kami sudah mengundang narasumber yang kredibel untuk membahas wisata halal ini. Dan saya kira dengan mengundang beliau ini, kita akan mendapatkan insight dan pemahaman lebih baik mengenai apa itu wisata halal ya. Telah hadir di depan bersama kita Dr. Sofyan Al-Hakim. Ya, oke. Kita sapa dulu tamu kita. Selamat datang Dr. Sofyan Al-Hakim. Ya, selamat datang. Oke, terima kasih sudah bersedia hadir di program ini. Sebelum kita membahas lebih dalam topik ini, saya ingin memperkenalkan sedikit kepada audiens siapa tamu kita ini. Dr. Sofyan Al-Hakim ini menyelesaikan program S3-nya dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau sekarang ini adalah ketua jurusan, ketua program studi, program magister Hukum Ekonomi Syariah, program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya. Dan Pak Sofyan ini pula merupakan anggota pleno dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Oke. Nah, itu saya kira beberapa informasi sedikit mengenai latar belakang tamu kita pada kesempatan kali ini. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Oke. Pak Sofyan Al-Hakim. Ya. Saya kira lebih baik kita membahas lebih dulu supaya lebih paham apa makhluk yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan wisata halal itu? Oke, terima kasih Pak Asep. Wisata itu secara universal tidak membedakan antara konvensional dan syariah, sesungguhnya adalah kegiatan perjalanan baik individu maupun kelompok dari satu tempat ya rumahnya gitu ke tempat yang lain untuk mendapatkan pengalaman baru. Jadi sesungguhnya kata kunci dari wisata itu adalah pengalaman baru. Selama ini memang wisata itu dipahami sebagai pleasure ya, cari senang-senang gitu. Kemudian muncul istilah ada ya, kalau kita wisata itu berarti kita ke pantai, kemudian nyari matahari, dan kemudian seks. Ada sun, ada sen, ya, ada seks. Nah, itu kemudian pleasure. Nah, gaya seperti itu sekarang sesungguhnya sudah mengalami perubahan. Karena sekarang wisata itu lebih menitik beratkan sisi pengalamannya gitu. Di suasana rutinitas, kemudian dia mencari ya, wisatawan itu mencari pengalaman baru. Jadi sesungguhnya hakikat wisata itu. Jadi dia adalah perjalanan. Nah, wisata halal itu sesungguhnya adalah perjalanan wisata yang kemudian memberikan kenyamanan kepada wisatawan sebagai pelakunya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai yang menjadi keyakinannya, yaitu nilai-nilai Islam. Gitu. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat, wisata halal itu adalah extended service, adalah pelayanan tambahan sebenarnya itu. Karena dalam wisata halal itu, yang menjadi subjeknya adalah pelakunya. Jadi ketika seorang wisatawan melakukan perjalanan, maka dia merasa tetap di rumah gitu. Semua kegiatan rutin yang menjadi kewajiban dia sebagai sebagai orang beragama itu tetap dilakukan. Seorang muslim harus melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian ketika dia makan ya harus yang halal gitu kan. Kemudian ketika sholat
arah kiblatnya jelas. Jadi sebenarnya destinasinya di mana dia berkunjung itu sama sekali tidak berubah. Bahkan tidak perlu dirubah karena itu akan melahirkan pengalaman baru gitu. Jadi kalau dirubah nanti pengalamannya menjadi tidak asyik gitu. Jadi sesungguhnya poinnya ada di sana. Jadi ini sering kali diungkap oleh semua orang. Maka sesungguhnya wisata halal itu adalah extended service saja. Jadi dia adalah pelayanan tambahan kepada wisatawan sehingga ketika dia berwisata dia merasa at home gitu. Jadi kebutuhan kebutuhan dia sebagai seorang muslim tetap dia dapatkan dengan mudah tanpa harus mencari-cari. Itulah mengapa di Jepang, di Thailand, kemudian di Korea Selatan itu mereka kemudian membuat paket-paket program dan bahkan sekarang sudah membuat kebijakan yang mempermudah wisatawan datang dan kemudian mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka gitu. Seperti misalnya ada hotel, kemudian si pengunjung hotel tersebut membutuhkan layanan makanan khusus karena dia seorang vegetarian misalnya itu. Maka makanannya tidak boleh mengandung unsur-unsur binatang. Nah, kira-kira juga begitu gitu. Maka kemudian hotel menyiapkan itu. Nah, sesungguhnya poinnya di sana sebenarnya itu wisata halal itu. Jadi sama sekali tidak merubah destinasinya. Karena tujuan wisatawan datang ke suatu tempat itu ya mencari keunikan, mencari pengalaman baru itu akan melahirkan uniqueness. Nah, uniqueness itu yang kemudian harus dipertahankan. Jadi kemudian kalau muncul anggapan bahwa wisata halal akan merubah destinasi di mana wisatawan itu hadir, itu tentunya adalah pemahaman yang kurang tepat. Nah, kira-kira begitu. Oke, menarik. Tadi ada frase yang menarik, extended service untuk ini ya. Jadi layanan tambahan yang diberikan oleh penyedia. Nah, begini Pak Sofyan, ini menjadi tanda petik ribut ketika ini menambah jajaran istilah yang namanya syariah, apapun mudah-mudahan orang melabeli syariah, melabeli halal. Nah, itu saya kira yang menyebabkan menjadi agak sebagian orang ya menjadi tanda petik ribut mengenai istilah wisata halal ini, gitu kan? Oh iya, ya betul. Jadi sebenarnya memang itu berawal dari, kalau saya lihat itu dari pemahaman yang tidak tepat gitu. Karena memang wisata itu variannya banyak sekali. Nah, seringkali wisata halal itu tertukar dengan istilah wisata religi. Dan kemudian wisata religi dianggap sebagai wisata halal. Nah, wisata religi itu adalah varian dari wisata yang kemudian memang memberi pengalaman religi kepada pelakunya, kepada wisatawan gitu. Maka dalam wisata religi yang dicari adalah pengalaman spiritual gitu. Maka kemudian lokasinya itu harus menggambarkan, menambah suasana religiositas dari pelakunya. Kira-kira begitu. Ini dua hal yang berbeda antara wisata halal dengan wisata religi, itu dua hal yang berbeda kan? Nah, wisata religi itu memang destinasinya adalah tempat-tempat religius bagi wisatawan gitu. Seperti wisata Wali Songo gitu misalnya itu. Atau misalnya ke tempat-tempat yang dikeramatkan oleh orang Kristen, ke tempat di Kuningan juga ada tempatnya tuh, ada yang Bunda Maria misalnya itu. Mereka datang ke sana untuk melakukan berdoa dan seterusnya. Kemudian orang-orang Buddha datang ke Borobudur, kemudian datang ke pura-pura di Hindu. Nah, itu wisata religius seperti itu. Nah, wisata halal itu sesungguhnya adalah wisata yang memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim karena dia halal, dalam rangka melakukan kegiatan wisata untuk mendapatkan pengalaman baru. Nah, ini memang seringkali juga itu tadi ya, orang salah kaprah itu kemudian menemukan pemahaman yang tidak benar juga ya. Karena memang ketika kita melakukan wisata memang kita harus menjauhi perbuatan syirik. Sesungguhnya ada yang menarik sesungguhnya itu. Kalau kita lihat
di surat ini kita lihat konsepnya dulu ya. Di surat Ar-Rum misalnya itu ada sebuah kalimat begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablu kana aksaruhum musyrikin. Jadi di surat Ar-Rum ayat 42 itu Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Nabi Muhammad sebenarnya untuk melakukan perjalanan dan memperhatikan bagaimana akibat perbuatan-perbuatan orang yang terdahulu yang telah mendustakan para nabi dan kemudian mereka berlaku syirik gitu. Nah, justru sesungguhnya situs-situs itu memang harus dipertahankan supaya kita tahu bahwa dulu pernah ada peristiwa yang mendustakan nabi-nabinya. Di ayat 43-nya Allah menegaskan di pasal surat Ar-Rum, Fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim min qabli ayati yaumun la maradda lahu minallahi yauma idzin yasaddaun. Jadi justru kehadiran seorang wisatawan muslim ke tempat situs-situs yang menggambarkan ritual syirik yang dilakukan oleh penganutnya itu akan memperkuat keimanan kita sebenarnya. Menarik. Nah, seringkali kemudian syirik itu dipahami sebagai turut serta melakukan, padahal kita justru disuruh pangzuru, memperhatikan, bukan terlibat gitu. Nah, ini yang kemudian juga saya melihat sih wisata halal itu tidak sampai merubah destinasinya, bahkan destinasinya perlu dipertahankan supaya kita mendapatkan iktibar dengan istilah fangzuru tadi itu, untuk kita bisa memahami ini peristiwa-peristiwa lama supaya kita bisa memantapkan akidah kita. Jadi kalau kita datang ke tempat-tempat agama yang lain, ritual agama yang lain, kita tidak terlibat dengan ritual tersebut. Justru kita kemudian mencoba menghayati sehingga nampak perbedaan yang distinktif gitu. Dan kita kemudian memperkuat keimanan kita. Nah, seringkali ada pemahaman ya kalau datang itu kita harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan kemudian merubah gitu. Ya ini yang kemudian perlu diluruskan. Kira-kira kalau pemahaman saya begitu, Pak Asep. Baik. Oke. Apakah gagasan wisata halal ini dianggap sebagai semacam latah dari kebanyakan sekarang muncul macam-macam syariah lainnya? Oh iya. Sebenarnya begini, ada fenomena menarik sebenarnya itu. Beberapa peneliti wisata melihat ada kecenderungan pengeluaran dana dari wisatawan muslim itu dari tahun ke tahun terus meningkat. Dan ini kemudian dilihat sebagai sebuah fenomena menarik. Ada kelompok menengah atas muslim yang kemudian melakukan perjalanan kemudian menggunakan uangnya untuk kegiatan perjalanan. Dan kegiatan perjalanan ini kemudian dipahami sebagai kegiatan wisata gitu. Mereka membeli pakaian dan pakaian yang dibelinya itu pakaian yang sesuai dengan keyakinan mereka. Mereka membeli jilbab, pakaian-pakaian yang menutup aurat lah gitu. Nah, model seperti ini dilihat sebagai sebuah fenomena baru dan kemudian akhirnya pelaku bisnis wisata ini menyesuaikan dengan tuntutan pasar gitu. Tuntutan pasar. Dan ini bukan dari Timur Tengah ini yang datang ini. Jadi misalnya tamu dari Timur Tengah, dari Indonesia ke Korea Selatan, ke Jepang gitu. Kemudian mereka dikeluhkan, misalnya orang Indonesia datang ke Jepang dikeluhkan dengan kesulitan mencari makanan halal gitu kan. Orang Timur Tengah juga sama. Dan kemudian orang Jepang, orang Korea Selatan merespon ini dengan memberikan kemudahan. Kemudahan kepada wisatawan supaya mereka mendapatkan makanan yang halal, akomodasi hotel yang nyaman untuk didiami. Karena biasanya wisatawan muslim itu modelnya itu berjalan itu satu keluarga gitu. Karena itu Asep di Timur Tengah itu istilahnya bukan wisata halal sebenarnya, tapi wisata keluarga sebenarnya itu. Di Timur Tengah itu wisata keluarga. Kalau kita lihat orang Timur Tengah datang ke Indonesia yang memang berwisata ya, bukan wisata dalam tanda kutip, itu mereka berkeluarga ke sini itu. Datang dengan keluarga inti, bahkan juga keluarga besar gitu.
dengan kakek neneknya, dan kemudian mereka datang bersama-sama. Jadi mereka menikmati suasana Oke. alam tropis di Indonesia. Nah, Jadi ya itu sesungguhnya. Jadi sesungguhnya ini bukan latah, tapi ini bagian dari sebuah respon terhadap fenomena sebenarnya itu. oke. Jadi sebenarnya Indonesia responnya bersifat bisnis saja kan, biasa bisnis, saja. sebenarnya bisnis ini, Oke. bisnis. Jadi Oke. ini sebenarnya wisata halal itu awalnya sih namanya wisata syariah di Indonesia itu. Mhm. Tapi kemudian ini terlalu formal. Kemudian sekarang istilahnya menjadi wisata halal. Kalau sekarang sesungguhnya dirubah lagi. Jadi Kementerian Pariwisata itu merubahnya menjadi wisata ramah Muslim sekarang istilahnya itu. Karena memang konsepnya itu sama sekali tidak merubah destinasi, itu pentingnya itu. Tidak Oke. merubah destinasinya karena memang di sana lah pengalamannya gitu. Justru yang kemudian diberikan servisnya itu adalah bagaimana wisatawan merasa nyaman dalam proses perjalanannya. Nah, kira-kira begitu. Oke, baik. Apakah mungkin sebaiknya tidak di media misalnya didorong untuk tidak menyebarkan kata istilah wisata halal apalagi syariah, tapi katakanlah wisata keluarga Muslim begitu, atau ya, Muslim friendly apa itu tourism kayak gitu kan? Itu ya saya kira lebih netral kan karena mungkin bagi orang yang tertentu yang ketika halal itu dianggap wah ini semacam tanda petik Islamisasi begitu kan? Betul. Okay. Di Timur Tengah Muslim friendly tourism itu menjadi istilah baku. Jadi paket yang ditawarkan pengelola wisata Jepang itu yang menggunakan istilah itu. Gitu. Okay. Jadi sesungguhnya di awal itu sesungguhnya untuk mendistingsi saja. Ini ada paket wisata seperti ini. Maka kemudian awalnya syariah, kemudian halal, kemudian ada ya sedikit respon yang tidak terlalu bagus, maka kemudian istilahnya menjadi lebih soft gitu ya, menjadi lebih halus. Dan sesungguhnya juga arahnya juga ke sana kelihatannya itu. Jadi memang dari segi bisnis sebenarnya bagaimana, sebesar apa sih peluangnya wisata halal ini? Itu tadi karena saya tidak tahu ini penjelasannya, ini mungkin butuh penjelasan ahli sosiologi ini melihat fenomena ini gitu ya. Tapi yang jelas angkanya itu angka expenditure belanja wisatawan Muslim itu dari tiap tahun naik terus gitu. Sesungguhnya sebelum COVID tahun 2019 itu masih di awal itu kemudian kenaikannya lebih dari 10% tiap tahun seperti itu, dan itu angkanya juga cukup tinggi dan pertumbuhannya mengalahkan wisatawan dengan model paket biasa gitu. Ini mungkin saya tidak tahu kelas menengah Muslim itu tiap tahun terus meningkat. Saya juga belum mengetahui datanya, tapi yang jelas belanja wisata mereka cukup tinggi. Dan ini dilihat sebagai fenomena menarik oleh pelaku usaha wisata ini. Nah, kemudian dibuatlah paket-paket itu. Nah, cuman kadang-kadang di Indonesia terlalu sensi ini urusan seperti ini. Ini sebenarnya urusan bisnis sebenarnya itu. Tapi kemudian didekati dengan pendekatan yang lain sehingga ini kemudian menjadi kontraproduktif. Ada hal yang menarik begini, Pak Asep. Indonesia itu 87% kan penduduk populasinya Muslim. Betul. Tetapi banyak orang tidak tahu. Nah, maka kemudian seringkali mereka itu butuh kepastian bahwa makanannya, hotelnya itu memiliki standar-standar yang standar kehalalan yang jelas. Maka kemudian ada sertifikasi halal untuk makanan. Dan untuk demikian juga untuk akomodasi ya, untuk hotel. Maka kemudian yang kelihatan sekali sebenarnya di Thailand, di Jepang, di Korea Selatan, di Singapura mereka sudah mengatur itu dengan peraturan perundang-undangan yang sangat clear gitu. Nah di Malaysia terutama yang paling ini, karena Malaysia memang sangat berusaha untuk menarik wisatawan Timur Tengah untuk datang ke Malaysia. Nah di Indonesia ini tidak dimanfaatkan maksimal karena menjadi isu politik. Nah itu, jadi menjadi kontraproduktif.
Saya kebetulan melakukan penelitian beberapa kali di Aceh, kemudian di Padang, kemudian ke Lombok. Ada pemahaman yang kurang tepat juga dari pelaku wisatanya. Misalnya, mengapa harus disertifikasi halal? Apakah selama ini kami memproduksi yang haram? Nah, kan cara berpikir paradoks seperti itu sesungguhnya agak kurang tepat. Mensertifikasi itu bukan berarti sebelumnya halal. Ini hanya untuk memberikan kepastian kepada calon pengunjung supaya makanan yang akan mereka konsumsi itu betul-betul terjamin kehalalannya gitu. Di Aceh saya sempat mengalami sempat dipertanyakan mengapa kami pengusaha Aceh yang jelas-jelas Muslim harus bersertifikasi halal katanya. Sesungguhnya untuk memastikan itu bahwa apa yang sudah mereka lakukan itu betul-betul tersertifikasi dan meyakinkan para pelakunya untuk mendapatkan konsumsi yang halal. Apakah tidak dibalik yang justru harus ditonjolkan bukan kehalalnya, kita tunjukkan mana yang haram kepada pengunjung, begitu seharusnya kan? Oh ya, sesungguhnya nanti kalau kita lihat logika berpikirnya itu tidak seperti itu gitu. Kalau ditunjukkan yang haram itu terlalu hard, terlalu kelihatan kasar gitu. Dan itu malah tidak baik untuk branding gitu. Karena begini, dalam konteks fikih at-imah ya, kan pada prinsipnya segala sesuatu itu halal kecuali yang haram. Karena Allah menciptakan segala sesuatu untuk kalian, ya kecuali yang huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tapi kemudian Allah menetapkan ini yang haram, ini yang haram gitu. Maka kemudian sesuatu disebut haram itu juga perlu pengkajian. Nah, ini yang kemudian akhirnya di hampir semua lembaga halal di dunia maka tidak disebutkan lembaga pengharaman, tapi lembaga halal untuk supaya bisa memisahkan dengan yang haram. Karena itu tadi, kalau disebutkan yang haram nanti akan ada debatable nanti di sana itu. Tidak bagus bagi bisnis. Oke, menarik. Tadi disebutkan sebenarnya fenomena wisata halal ini bukan sudah banyak dilakukan di beberapa negara yang justru bukan kebanyakan non-Muslim ya. Tadi Anda sebut ada Korea Selatan, ada Jepang, Thailand, Malaysia juga ya kalau tidak salah juga. Nah pertanyaannya, sejauh mana urgensi penerapan wisata halal di Indonesia? Oke, sebenarnya begini, Indonesia itu kan multi etnik, multi agama. Kemudian sesungguhnya di Indonesia pasar wisatanya juga cukup bagus gitu. Nah, sesungguhnya ketika orang-orang wisatawan lokal Indonesia datang ke Toraja, datang ke Bali, yang kebetulan di sana mayoritasnya itu non-Muslim, itu kan perlu dipastikan bahwa wisatawan lokal sekalipun juga itu mendapatkan pelayanan terbaik gitu. Di Bali misalnya itu. Nah, ini sesungguhnya butuh kebijakan, butuh pengaturan supaya wisatawan itu merasa nyaman. Nah, untuk wisata lokal saja seperti itu. Maka kemudian demikian juga untuk wisata wisata asing kebetulan beragama Islam gitu. Dan kemudian juga mereka juga butuh kepastian kepastian bahwa tempat di mana mereka berkunjung itu juga memberikan pelayanan bagi keyakinan mereka sebagai seorang Muslim. Nah, jadi sesungguhnya ketika kegiatan wisata itu sudah menjadi pariwisata, dia jamak. Kalau tur itu biasanya sifatnya hanya orang privat atau individual atau komunal. Tapi kalau sudah pariwisata dia sudah menjadi sistem itu. Tours, karena ada tours itu. Maka kemudian perlu ada kebijakan supaya kegiatan wisata ini mengundang semakin banyak wisatawan gitu. Maka kemudian ketika sebuah kegiatan wisata sudah melibatkan orang secara masif, maka perlu ada kebijakan. Nah, kebijakan inilah yang dibutuhkan oleh
oleh destinasi wisata, di mana destinasi wisata itu ada supaya bisa memberikan keragaman pelayanan. Oke. Jadi sesungguhnya misalnya ini Bali Bali itu memang bukan wisata halal karena memang dia adalah wisata budaya. Tapi kemudian tidak menutup kemungkinan dalam rangkaian wisata budaya ini memberikan extended service tadi kepada kelompok wisata spesifik yang membutuhkan pelayanan tertentu gitu kan. Jadi sama sekali tidak merubah brandingnya. Kira-kira sesungguhnya perlunya aturan itu untuk memberikan payung hukum sebenarnya itu. Sehingga ketika pelaku bisnis kan membutuhkan kepastian, Pak Stephen. Jadi ketika mereka mengembangkan usaha, misalnya beberapa lantai dari hotelnya diberikan untuk pelayanan yang spesifik tadi itu, kemudian mereka juga mendapatkan payung hukum sehingga mereka bisa mengundang paket-paket wisata yang sesuai dengan karakteristiknya gitu. Jadi disinilah sebenarnya kepentingan aturan itu ada di situ untuk memberikan kepastian kepada pelaku bisnis. Jadi dalam wisatawan. Jadi dalam konteks Indonesia, gagasan wisata halal ini relevan dalam konteks Indonesia. Ya, sangat relevan karena itu akan memberikan kepastian kepada wisatawan baik lokal maupun internasional. Ini ujung-ujungnya justru akan menambah kehadiran wisatawan ke tempat-tempat wisata sebenarnya itu. Karena bagaimanapun kan faktanya 87% populasi penduduk Indonesia itu Muslim dan mereka butuh kegiatan wisata walaupun untuk sekarang agak direm dulu gitu kan, tapi setelah selesai mereka akan melakukan wisata dan wisatanya ya wisata yang relevan. Nah, wisata relevan ini ya wisata yang tadi memberikan pelayanan kenyamanan bagi wisatawan, termasuk juga kegiatan-kegiatan ritualnya. Maka kemudian ya muncullah istilah wisata halal ini. Baik. Selama ini kita berbicara mengenai dalam konteks wisata orang Islam ke daerah-daerah yang lain atau kebanyakan yang non-Muslim, sehingga gagasan wisata halal ini relevan. Nah, pertanyaannya sekarang begini, bagaimana dengan orang yang non-Muslim melakukan wisata ke wilayah yang kebanyakan Muslim? Apakah perlu ada semacam penyediaan juga extended service itu bagi non-Muslim tersebut yang datang ke wilayah yang kebanyakan Muslim? Ya, memang seperti itu. Karena pada dasarnya wisata itu adalah kegiatan yang melahirkan pengalaman baru. Nah, kalau pengalamannya tidak nyaman ya tidak bakal diulang lagi kegiatan wisata. Wisata yang bagus itu wisata yang berulang-ulang kan, jadi melakukan kunjungan tempat yang sama karena pengalamannya menyenangkan gitu. Jadi ini sesungguhnya basisnya bukan hanya beragama, tapi berbasis memberikan pelayanan terbaik. Kita lihat dari sisi kegiatan wisatanya dan juga bagi pelaku wisatanya. Juga termasuk juga wisatanya itu. Pak Asep, ada yang menarik begini. Di penelitian yang dilakukan oleh riset-riset wisata itu, sekarang fenomena ramah Muslim itu kemudian menjadi sebuah lifestyle. Mengapa? Karena begini, model turisme, model wisata seperti itu kemudian memberikan kenyamanan, kepastian gitu kepada bukan hanya wisatawan Muslim, tapi ternyata banyak wisatawan non-Muslim yang kemudian juga mendapatkan imbasnya karena model paket seperti itu gitu. Jadi kalau suami istri, anak-anaknya ikut wisata yang friendly, Muslim friendly tourism itu, kemudian keluarga ini menjadi lebih yakin bahwa tidak ada pikiran-pikiran aneh dalam proses wisatanya itu. Nah, kemudian model seperti ini hanya menjadi lifestyle, Asep. Ini yang menarik ini. Jadi memang kalau kita tidak menangkap peluang ini,
Saya khawatir Indonesia menjadi seperti perusahaan Nokia gitu. Nokia itu kan dulu sempat menjadi sangat hebat sekali sebagai penyedia HP, tapi kemudian karena tidak merespon bagus perubahan-perubahan dan keinginan keinginan dari penggunanya, dari customernya, maka kemudian dia menjadi tersisih. Nokia itu kan beranggapan bahwa HP itu ya untuk kepentingan telekomunikasi gitu kan. Padahal kebutuhan customernya HP itu bisa digunakan untuk berbagai macam hal gitu. Iya, betul. Hiburan, kemudian bisnis ada di dalamnya. Dan Nokia tidak menggunakan itu, kemudian ketinggalan. Saya khawatir kalau Indonesia tidak merespon dengan bagus fenomena lifestyle dari Muslim friendly tourism, itu Indonesia akan kehilangan peluang kehadiran wisatawan asing gitu, terutama dari Timur Tengah. Menarik. Kira begitu, Mas. Saya ingin bertanya pada level praktis ya. Tadi kita pada gagasan. Pada level praktis, apakah harus sampai pada pemisahan misalnya pada kolam renang? Ini untuk perempuan, untuk laki-laki, untuk Muslim atau non-Muslim, begitukah? Sebenarnya tidak sampai sana sebenarnya. Saya berpendapat tidak perlu sampai sana. Artinya seperti misalnya sekarang di pantai itu adalah milik publik gitu. Maka perempuan Muslim ya tidak harus menggunakan bikini misalnya untuk bisa berenang. Ya melihat anak-anaknya bergembira di pantai, maka ibu-ibunya itu akan merasa gembira juga. Tidak harus juga nyebur ke laut gitu kan. Jadi itu tadi karena dia pemilik sifatnya itu. Jadi suasana quality time dengan keluarga di tempat wisata akan lebih bagus lagi. Saya sesungguhnya tidak terlalu sepakat juga dengan keharusan menutup pantai hanya untuk wisatawan tertentu, itu malah menjadi lebih eksklusif gitu. Nah justru ya itu tadi, bagaimana kita juga sebagai seorang Muslim menyesuaikan dengan keadaan gitu, dengan realitasnya. Dan kita melihat itu sebagai sebuah iktibar. Ada tipe manusia seperti itu, karena nanti kita di pantai akan ketemu orang, dan kemudian banyak perilakunya, banyak berpakaian macam-macam, kemudian kita menguatkan kita cara berpakaian seperti ini yang terbaik menurut keyakinan kita. Jadi kehadiran kita kehadiran sebagai seorang Muslim di tempat wisata itu tidak harus merubah destinasinya dengan cara yang frontal gitu. Jadi kehadiran kita seolah-olah menjadi eksklusif gitu. Saya kurang setuju kalau seperti itu. Justru kehadiran kita itu mewarnai dan kemudian menjadi pola nantinya itu, dan nanti pelaku wisata itu kemudian nanti akan menyesuaikan. Nah, kecuali kalau di tempat-tempat yang memang eksklusif, misalnya hotel atau tempat-tempat tertentu yang memungkinkan, ya seperti di Lembang sekarang memang karena ada ceruknya, di Lembang itu ada kolam Muslim gitu. Memang karena ada pasarnya gitu. Jadi begitu saja, karena saya melihat sesungguhnya wisata halal dan apapun namanya, Muslim tourism, family tourism, syariah tourism, itu adalah sebuah varian saja. Baik. Pertanyaan terakhir Pak Sofyan ya. Nah, melihat masih ada kontroversi pro kontra mengenai wisata halal ini, tadi kita melihat pada sisi bisnis itu tidak ada masalah. Nah, apakah ada faktor non bisnis yang menyebabkan kontroversi wisata halal ini? Ya, di Indonesia terutama ya, saya melihat semua hal kalau bisa ditarik ke politik dipolitisasi, ya, termasuk juga masalah wisata ini. Penolakan sebagian orang di Bali itu sesungguhnya dilakukan oleh para politisi sebenarnya itu. Mereka menjadikan isu wisata halal sebagai sebagai tema kampanyenya untuk menarik simpati dari orang. Kalau kita lihat pelaku wisatanya, sesungguhnya mereka itu tadi, wisatawan itu kan
pelaku wisata, wisata akomodasinya, guide-nya, penyedia makanan, itu mereka akan sangat menyesuaikan dengan keinginan dari tamunya. Jadi sesungguhnya walaupun sekarang tidak rame-rame, di Bali juga ada pelayanan untuk wisatawan yang memang sesuai dengan permohonan dari wisatawan itu, memang tapi tidak terlalu ramai. Nah, jadi sesungguhnya faktor-faktor yang terkait dengan politik ini sesungguhnya itu tadi mengganggu proses keinginan pemerintah sendiri untuk peraih devisa bagi negara itu. Nah, satu lagi begini. Saya melihat sesungguhnya wisata halal ini, halal tourism atau apapun namanya, itu sesungguhnya akan menjadi sebuah media untuk melawan Islamofobia, menurut saya. Orang yang kemudian menganggap bahwa Islam itu penuh dengan kekerasan, penuh dengan darah gitu, di pikirannya itu selalu hitam putih, itu kemudian mereka akan melihat realitas bahwa ketika berwisata, Muslim itu akan menunjukkan kehadiran sosok yang memang membutuhkan suasana yang lebih rileks gitu, suasana yang lebih fresh, sehingga kemudian dalam suasana lebih fresh itu nanti akan banyak pertemuan-pertemuan yang tidak terlalu formal. Karena apa? Karena pada dasarnya semua manusia membutuhkan suasana rileks itu, terlepas dari rutinitas itu. Jadi bagi saya, jika model wisata halal ini dikembangkan, justru kelompok Islamofobia yang melihat Islam dengan kacamata yang terlalu formalistik di masjid, di madrasah, di tempat-tempat di lembaga-lembaga politik, itu kemudian akan mencair ketika melihat ekspresi umat Islam di tempat wisata gitu. Dan itu saya pikir di tempat wisata nanti mereka akan memiliki kesamaan dan lebih cair gitu. Jadi saya sih melihat malah dari sisi itu gitu. Tapi tentunya perlu diluruskan dulu cara pandang, pengelolaannya, dan kemudian stigmanya juga. Dan mudah-mudahan kalau ini bisa dilaksanakan dengan baik, model seperti ini, justru orang yang kemudian berusaha menunjukkan sisi gelap, sisi jelek, sisi tidak baik, sisi dari Islam itu kemudian menjadi inilah yang kemudian tidak menginginkan toleransi gitu, tidak menginginkan suasana kebersamaan. Jadi akan kelihatan, saya akan melihat seperti itu, akan kelihatan dengan sendirinya, karena pada dasarnya suasana ramah gitu ya, Islam yang ramah itu akan kelihatan ketika orang sedang tidak melakukan kegiatan yang formal. Dan wisata adalah kegiatan yang tidak formal. Ya, kira-kira begitu. Menarik. Jadi wisata bisa menjadi semacam tanda petik sarana justru untuk membuat orang lebih paham tentang Islam, begitu kan ya? Kira-kira begitu. Saya kira ini menarik. Baik. Saya sendiri mendapatkan pemahaman yang baru dan lebih baik tentang topik wisata halal ini ya, Pak Sofyan Al-Hakim. Saya kira juga berharap kepada audiens kita, viewer kita, kepada program ini mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai topik yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Tadi Pak Sofyan sudah menjelaskan dengan baik topik-topik atau pertanyaan yang mungkin selama ini ada dalam benak kita. Dan mudah-mudahan ini menambah wawasan kita mengenai topik wisata halal ini, sehingga kita bisa memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik ini. Minimal kita tidak terjebak kepada pemahaman yang keliru yang mungkin selama ini dikemukakan oleh orang tertentu atau media tertentu, sehingga kita mungkin mendapatkan pemahaman yang tidak tepat. Terima kasih Pak Dr. Sofyan Al-Hakim atas kehadirannya. Ini bermanfaat sekali buat kita semua ya.
Terima kasih sekali lagi saya ucapkan ya. Ya, Semoga sama-sama. tidak berhadir di program CSR Review ini. Oke. Kepada audiens yang melihat program ini bermanfaat bagi Anda, silakan share, like, komen, dan subscribe bila Anda rasakan program ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.